Pemirsa, saat kernet memanaskan mesin, bus Arimbi jurusan Bekasi Merak tiba-tiba menghantam bus lain serta warung di Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat. 4 orang penumpang yang sedang duduk di terminal ikut tertabrak bus. Kernet bus kabur karena takut diamuk massa. Bus Arimbi jurusan Bekasi Merak menghantam bus dalam kota jurusan Tanjung Priok Bekasi serta warung di dalam Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat. 4 orang penumpang yang tengah duduk di warung ikut tertabrak, 2 diantaranya terluka parah. 4 orang korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan terjadi saat kernet bus Arimbi memanaskan mesin saat parkir. Bus tiba-tiba menghantam bus Mayang Sadi di depannya serta warung. Ke warung baru nyampe situ. Bunyi mobil, buang gitu kan, kita kaget kan, lari kita ke depan. Tahunya mobil dari arah sana nubruk yang ngetem di sini. Mobil apa Pak yang awal kecelakaan itu Pak? Yang dari sana yang nabrak itu mobil Arimbi, yang ditabrak Mayasari AC25 Tanjung Priok. Kernet bus yang kabur karena takut diamuk massa masih diburu polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. 5 pelaku perampokan toko emas di Pasar Simpang Limun, Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi. 1 pelaku tewas ditembak karena melawan. Saat beraksi, komplotan ini menggasak 5 kg emas senilai miliaran rupiah dan menembak seorang juru parkir yang berupaya menggagalkan perampokan. Nah ini laras panjang. 5 pelaku perampokan bersenjata api di toko emas di Pasar Simpang Limun, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara berhasil ditangkap polisi. 1 pelaku diantaranya tewas ditembak karena melawan saat akan dilakukan pengembangan. Barang bukti puluhan gram perhiasan disita polisi dari tangan pelaku. Pelaku yang tewas, Hendrik Tampu Bolon, merupakan otak komplotan ini dan DPO Polda Riau dalam kasus perampokan dengan kekerasan. Saat menggerebek rumah orang tua Hendrik Tampu Bolon di Sidikalang, Kabupaten Dairi, petugas menemukan senjata laras panjang, laras pendek, rakitan, amunisi, dan emas hasil rampokan lebih dari 6,5 miliar rupiah di halaman depan dan belakang rumah. Dari hasil penyelidikan kita merupakan otak dari pelaku kejadian tindak pidana ini. Saudara HT atau Hendrik ini sudah beberapa kali melakukan tindak pidana, teman-teman sekalian, antar provinsi, ya, baik di Sumatera Utara maupun di Riau. Saat kejadian beberapa waktu lalu, komplotan perampok ini menggasak 5 kg emas miliaran rupiah dan menembak seorang juru parkir saat berupaya menggagalkan aksi perampokannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan. Diduga depresi mempelajari ilmu kekebalan tubuh, seorang pemuda di Bantul, Yogyakarta menganiaya pria parubaya di rumah kontrakannya. Korban tewas akibat dianiaya menggunakan gagang cangkul saat sedang menonton TV. Warga digemparkan dengan tewasnya Bratomo Sutarman bersimbah darah di rumah kontrakannya di Dusun Paleman Sewon, Bantul, Yogyakarta. Pria 59 tahun ini tewas dianiaya Nur Hadi Wijaya 25 tahun, kerabat pemilik kontrakan. Polisi sempat kesulitan menangkap pelaku karena masih memegang gagang cangkul berlapis besi. Pelaku bahkan mengancam siapapun yang masuk ke dalam rumahnya. Polisi akhirnya berhasil memancing pelaku keluar dari rumah dan menangkapnya. Penganiayaan berawal saat korban sedang menonton TV di rumahnya. Tiba-tiba pelaku datang dan melempar nasi yang ada di meja ke arah korban. Korban marah hingga terjadi cekcok. Korban ini kan nonton TV di depan TV. Di samping mereka ada nasi. Nasi diambil oleh pelaku, dibalurkan ke tubuh pelaku. Akhirnya membalas. Dengan kejadian itu mereka saling berkelahi. Karena mungkin merasa tegak, pelaku ini mengambil kayu balok ini ke belakang. Pelaku sempat meminta maaf dan mengaku tak sadar saat menganiaya korban hingga tewas.
Menurut warga, pelaku pernah dirawat di rumah sakit jiwa karena diduga depresi setelah mempelajari ilmu kebal tubuh. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Yogyakarta untuk diotopsi. Sementara pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Akibat dendam sering diganggu, seorang pria tewas dihabisi temannya menggunakan senjata tajam di Bangka Belitung. Sadis, pelaku mengubur jasad korban di lubang bekas galian tambang timah. Kasus pembunuhan terungkap setelah sang istri melaporkan korban tak pulang selama 4 hari. Petugas mengevakuasi jasad Sudiar 45 tahun, warga Tempilang, Bangka Barat, Bangka Belitung. Kasus ini berawal dari laporan sang istri yang kehilangan suaminya selama 4 hari. Saat meninggalkan rumah, korban bersama 3 temannya. Selama meninggalkan rumah, korban sempat berkelahi dengan Sunardi, temannya, pada sebuah pondok di kawasan Tempilang. Pelaku akhirnya tertangkap di rumah kakaknya. Pada pengakuannya, pelaku menghabisi korban dengan senjata tajam lantaran dendam sering diganggu hingga berselisih paham. Usai beraksi, jasad korban dibuang ke lubang bekas galian timah. Barang bukti motor dan pakaian korban disita petugas. Ini mungkin dendam, sering diganggu oleh korban dan sering jadi ribut sebelumnya. Mungkin pada malam itu puncaknya dari pelaku ini emosi yang mengakibatkan pelaku gelap mata dan melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam berupa golok. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani melaporkan. Polisi menggerebek hotel di Aceh setelah kedapatan menyediakan praktek prostitusi yang dikendalikan pekerja hotel. Di lokasi, sejumlah wanita diduga PSK diamankan. Hotel disegel setelah diketahui tidak mengantongi izin. Hotel di Jalan Gajah Mada, Kota Melaboh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh ini disegel petugas setelah kedapatan menyediakan praktek prostitusi terselubung. Dari lokasi yang digerebek petugas gabungan didapati 4 orang wanita diduga PSK menunggu pelanggan di dalam kamar. Salah satu terduga pelaku bahkan diketahui pura-pura tidur dan sempat melawan saat akan dibawa petugas. Selain mengamankan para wanita ini, petugas juga mengamankan pengelola hotel dan resepsionis yang diketahui mengendalikan aksi prostitusi ini. Dari pemeriksaan diketahui, hotel juga tidak memiliki izin usaha. Baik, kita melakukan penyegelan karena ini workman sudah 2 kali melanggar Perda Kabupaten Barat bersama Inayat. Jadi paksa kita lakukan penyegelan setelah terjadi beberapa kali ditemukan oleh Satpol PP dan LH. Nah, kasus rusuk itu melakukan praktek prostitusi dengan difasilitasi oleh pengelola hotel atau resepsionis. Dalam 1 bulan terakhir, petugas telah menyegel 2 tempat penginapan lain juga terkait dengan kasus prostitusi terselubung. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah melaporkan. Seorang penghuni rumah kontrakan di Jatinegara Cakung, Jakarta Timur kehilangan motor yang baru dibeli tunai. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan berangkat kerja. Wajah kedua pelaku terekam jelas di kamera CCTV. Dua pelaku menggunakan motor melintas di depan rumah kontrakan di Jalan Rawa Badung, Cakung, Jakarta Timur. Para pelaku segera putar arah dan langsung masuk ke rumah kontrakan. Satu pelaku menunggu di luar, satu lainnya beraksi. Hanya dalam waktu singkat, pelaku berhasil mengambil motor metik yang baru dibeli selama sebulan oleh korban secara tunai. Menghindari kecurigaan petugas keamanan dan warga sekitar, satu pelaku menyerahkan kunci motor palsu. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan berangkat kerja. Kejadian ini sudah 2 kali dialami korban. Jarang di sini, gitu loh. Itu juga prosesnya kan agak lama, istilahnya. Karena orang nunggu pelaku ini nunggu temennya juga lama gitu, lebih dari 1 menit lah, 2 menit minimal kan. Kalau itu langsung gereng jalan gitu kan, ini harus proses.
Bermodalkan rekaman CCTV, kasus ini dilaporkan ke Polsek Cakung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, penculikan seorang wanita di Luwu Utara, Sulawesi Selatan terungkap. Salah satu pelaku ternyata mantan suami korban. Pelaku juga memperkosa mantan istrinya. IR, pria 56 tahun ini ditangkap tim Resmob Polres Luwu Utara, Sulawesi Selatan karena telah menculik SM, 37 tahun, mantan istrinya. Polisi juga meringkus AT, rekan pelaku yang ikut membantu menyekap dan menculik korban. Satu pelaku ditembak polisi karena melawan saat dilakukan pengembangan. Polisi masih mengejar 3 pelaku lain yang buron. Pelaku IR mengaku memperkosa mantan istrinya di sebuah gubuk di Kabupaten Luwu Timur. Pelaku berdalih memperkosa untuk mengajak mantan istrinya rujuk demi 3 anak mereka. Akibatnya korban mengalami trauma. Kedua pelaku terancam 12 tahun penjara. Pemirsa, tergiur keuntungan berlipat dalam waktu singkat, ratusan warga yang sebagian besar wanita tertipu arisan online bodong hingga miliaran rupiah di Makassar, Sulawesi Selatan. Terjadi kericuhan saat 3 pelaku tertangkap. Ketegangan terjadi saat petugas mengevakuasi satu persatu pelaku arisan online bodong dari Polsek Rapocini ke Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Para korban yang sebagian besar para wanita terus memaki para pelaku. Ratusan warga mendatangi Polsek Rapocini saat mengetahui 3 pelaku arisan online bodong tertangkap dari rumah kosnya di Jalan Pelita. Sempat terjadi negosiasi, namun menemui jalan buntu lantaran ketiga pelaku tidak bisa mengembalikan uang para korban yang mencapai miliaran rupiah. Dari bulan 2. Berapa kerugian kita sendiri? Kalau kerugian totalnya sampai hari ini 39.760. Itu kita angsur sejak itu atau langsung bayar? Yang harusnya semuanya bulan depan itu sudah get me semua. Ada yang 15 juta, 10 juta, tapi kayaknya bakalan tertunda karena gagal mita, maksudnya kacau ini. Ratusan wanita ini mengalami kerugian mulai 15 juta hingga 100 juta rupiah. Saat beraksi, komplotan ini menjanjikan keuntungan berlipat dalam waktu singkat. Sejumlah selebgram lokal juga digunakan para pelaku untuk menjerat korbannya. Uang 10 juta bisa menjadi 14 juta hanya dalam waktu 15 hari. Saya hampir 4 kali kayak Pak. Kali selebgram itu Bu, dia owner juga atau bagaimana ya? Bukan, endorse saja. Endorse dari si. Ada juga keterlibatan ya Bu? Ya? Ada juga keterlibatan. Tidak terlibat, tapi kan maunya kalian batasi ya. Guna proses penyelidikan, kasus ini dilampahkan ke Polrestabes Makassar. Ngekos di situ, disitulah dia beroperasi. Mereka ini ada berapa orang? Ya. Mereka berapa orang Pak? Sementara? Untuk sementara yang kita amankan ada 3 orang. Tak hanya dari Makassar, para korban juga ada yang berasal dari luar provinsi Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Pemirsa, waspada dan berhati-hatilah saat anak Anda menggunakan handphone di jalan. Di Surabaya, Jawa Timur, seorang anak menjadi korban penjamretan saat tengah asik bermain handphone di jalan. Aksi pelaku terekam CCTV di dalam gang. Aksi penjamretan yang terekam CCTV ini dialami seorang bocah saat tengah berjalan di kawasan Jalan Karah Gang 2, Jambangan, Surabaya. Korban sempat berteriak dan berupaya mengejar pelaku namun gagal. Teman korban menyebut handphone yang dirampas merupakan milik temannya yang tengah digunakan korban untuk belajar secara daring di masjid sekitar rumahnya. Dari kejadian ini, korban yang duduk di kelas 4 SD dipastikan tidak bisa lagi belajar online. Aksi penjamretan ini telah dilaporkan warga ke Polsek Jambangan, Surabaya dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Polisi tengah menyelidiki nomor polisi dari motor serta identitas pelaku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Siswa belajar online, sejumlah bocah digerebek warga sedang pesta minuman keras di rumah kosong di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya hadir untuk Anda sesaat lagi.